Assalamualaikum. Nah, hari ini kita masih lanjutin podcast kita. Ya, hari ini kita akan bahas tentang modus dan tulus. Ya, tentang percintaan. Modus dan tulus. Dan saya udah mendatangkan ahlinya jauh-jauh dari mana, Pak? Negara antah berantah. Atau lebih ke kerajaan cinta. Love Empire. Bapak kan pengacaranya, Pak. Iya. Oh iya, Bapak ternyata jadi bahas cinta juga ya. Oke. Iya. Nah, kita mau nanya nanti sama dia ya, sama narasumber kita ini tentang apa sih modus dan tulus itu? Karena cewek itu baik jadi korban, dia bingung. Apalagi kan cewek itu paling mudah banget ya kalau udah dipuji, langsung kayaknya nih bakal sama ini. Tapi ternyata enggak, harus bisa dibedain mana tulus dan modus. Betul ya, Pak ya? That's right. Dan juga kita pengen bongkar rahasia cowok-cowok gitu. Gimana cowok-cowok itu yang modus dan tulus itu seperti apa? Ya, habis ini kita digorok orang. Iya. Jadi biar ukti-ukti yang di sana atau gadis-gadis yang di sana tidak gampang terbodohi dengan bualan cowok-cowok. Iya, kadang ada itu cowok-cowok yang berbaju syar'i. Cowok-cowok berbaju syar'i. Mana? Ya, itu cowok apa? Ya, maksudnya dia berkedok seorang yang religius, akan tapi sebenarnya modus. Religius tapi modus. Iya. Ngingetin sholat, tapi ketemu di grepe juga. Enggak ya. Ngingetin tahajud, tapi dia sendiri lagi ngegame. Ada ya cowok-cowok kayak itu ya? Iya. Ada yang harusnya menjaga pandangan, tapi dia malah jelalatan. Duh. Ada yang harusnya menjaga komunikasi, tapi malah assalamualaikum uhti. Iya. Saya sangat Ada yang astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya. Ada kayak gitu. Typo, Pak. Iya, bahkan ada juga yang bismillahirrahmanirrahim, tapi pegang yang bukan mahramnya. Itu jangan ditiru. Nggak boleh, jangan. Ya, Oke. Kita mulai ya, Pak ya? Oke, boleh. Kita mulai. Pertama kita bahas satu-satu dulu mungkin. Boleh. Gimana sih tipe seorang cowok yang tulus mencintai? Tahapan-tahapannya itu seperti apa? Siap. Oke, ini sebelumnya ya. Jadi di sini kita ada giveaway. Giveaway apa ini? Nggak kelihatan ini. Oppo. Kelihatan nggak? Agak nggak kelihatan. Oppo. Ini Oppo ya. Jadi kalian yang bisa bertanya atau berkomentar di dalam kolom komentar kita, nanti yang beruntung akan mendapatkan Oppo. Kotaknya aja. Oppo. Maksudnya mendapatkan Oppo apa? Kita bukan memberikan tapi bertanya gitu. Akan mendapatkan Oppo. Apa yang didapatkan? Gak ada. Gak ada tuh. Jangan berharap, bro. Kalian para pencari giveaway, saya sangat prihatin pada kalian. Jadi kalian menonton sesuatu konten itu yang menginspirasi, yang bermakna, yang kalian butuhkan. Jangan mencari yang ada giveaway-nya doang. Iya, benar. Jadi PPG, para pencari giveaway. By the way, dia kenapa disebut giveaway, bukan reward gitu? Kenapa? Karena kalau reward itu atas sesuatu prestasi. Kalau Oke. giveaway itu nggak ada, nggak ngapa-ngapain dikasih. Iya. Dan ini ngomong-ngomong kameranya udah agak sengkler nih. Oh ya, miring ya, Pak. Coba Lurusin, Pak. Astaga. Ya. Tapi ini jangan di-cut, soalnya ini lucu, Pak. Oke, boleh. Kita udah 2 kali gitu kan, ambil video, jatuh lagi kameranya. Langsung. Oke, tadi tahapannya. Kalau cowok yang tulus itu punya tahapan dalam mencintai kan? Oke. Iya nggak sih? Nah, Seperti rasuman keterangan ahli saya ya. Oh, ada keterangan ya? Ada. Oh iya, sudah Iya. disampaikan tadi keterangannya Iya. dan sudah disampaikan majelis hakim juga tadi. Iya. Jadi saya memberikan suatu konsep Oh, konsep. tentang fase percintaan. Jadi untuk bisa memahami cinta, pertama kita harus memahami definisi cinta itu seperti apa. Dan setelah itu kita akan membahas terkait dengan fase percintaan. Ini hal yang sangat penting karena ini bisa menentukan dan bisa menjadi alat bagi kalian untuk menganalisis sebenarnya manusia ini masih dalam fase yang mana dan kalian bagaimana menyikapinya. Oke. Seperti itu, penting sekali. Saya rasa itu sangat penting juga. Iya. Karena apalagi ini cintanya kan disebut dengan tulus kan. Iya.
tulus itu artinya ada tujuannya di ujungnya. Oke. Itu sih. Kalau modus kan mungkin kayak nggak ada tujuan, gitu-gitu aja. Nah, Iya. tulus. Oke, Pak. Ini mau jatuh lagi, Pak. Oh. Oh kayak gitu ya. Wah, Jatuh terus itu gimana? Kenapa ini? kurang lengket, Pak. Lengket. Aduh. Jadi kurang lengket jadinya. Oke, kayaknya bakal lagi. Ini kamu berarti di-cut lagi ya nanti enggak boleh. sih kayaknya. Oke, gimana, Pak? Bisa dijelaskan tahapan Iya. yang pertama? Cinta. Oke, oh pengertian ya. Definisi cinta. Definisi dulu. satu. Jadi cinta itu adalah suatu anugerah. Oke. Hakikat manusia diciptakan di dunia ini harus saling mencintai. Kalau kita berbicara cinta itu berbicara kolbu. Dan kolbu itu pada hakikatnya itu jernih, pure of love, cinta yang murni. Itu adalah cinta yang dari hati, bukan karena nafsu, bukan karena logika. Karena logika itu seringkali itu mengelabui hati. Oh gitu. Definisi cinta ya. Yang kedua adalah tahapan ya. Iya. Tahapan ya. Oke. Hmm. Tahapan cinta. Nah, tahapan cinta itu ada beberapa fasenya. Oh, fase. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah fase memiliki. Fase memiliki. Jadi cinta itu pertama kali tumbuh itu langsung direspon oleh logika, Oke. oleh akal kita. Dan akal kita berkecenderungan yang paling dominan itu adalah A, Mata. mata. Ya. Dari matamu kecemplung kali matamu. Mencari makan cangkodok. Salah ya. Salah. Terus apa lagi, Pak? Ya, jadi yang pertama adalah memiliki. Karena apa? Ketika logika kita merespon itu informasi yang paling banyak diserap itu melalui indera mata. Mata. Dan mata itu selalu cenderung mengelabui. Oke. Dan dari situ timbullah suatu impresif. Jadi kita Kesan, kayak kesan. kesan yang sangat kok cantik ya. Iya. Nah, di situ pertama kali kita mengekspresikan diri kita. Karena fase-fase pertama ini adalah fase yang kita baru merasakan yang namanya ketika dekat dengan cewek itu kita berdetak kencang hatinya, kemudian keringat bercucuran, Wah, ada keringat juga. jantung berdebar-debar. Wow. Nah, dari situ adalah fase yang kita itu baru tahu, oh ternyata seperti ini ya dekat dengan cewek ya. Timbullah ingin memiliki. Kemudian seketika itu timbul rasa ingin memiliki. Itu ya. Terus Iya, dan pengalaman mereka masih sangat dangkal. Mereka nggak bisa memanajemen perasaan, memanajemen akal, apalagi nafsu. Karena ketika fase-fase memiliki ini tidak bisa dibatasi atau dikontrol, karena beberapa hal yang lain itu terus berdatangan, informasi-informasi yang baik dan yang buruk. Yang buruk itu misalnya ada obrolan, oh kamu pacaran ya? Kalau pacaran kok nggak ngapa-ngapain, sayang dong. oh gitu. Kamu pacaran kok nggak keluar kemana, atau istilahnya melakukan hal apa. Nah itu adalah suatu hal yang wrong. Minimal pap lah ya. Iya. Post a pictures. Ya. Ya, yang lagi Nah. pakai hijab gitu. Ya. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase eksploratif. Fase yang kedua adalah fase penasaran. Penasaran. Nah, penasaran ini timbul karena kita sudah kecewa. Lo kok cewek? Kecewa karena dengan pengalaman memiliki tadi, ternyata setiap apa yang kita miliki, setiap apa yang kita cintai tidak harus kita miliki. Kodratnya itu tidak harus kita miliki, karena cinta pada prinsipnya kan cinta ke sesama makhluk. Dan bukan berarti kita mencintai tetangga kita, ibu tetangga kita, itu kemudian itu menjadi suatu alasan untuk kita memiliki, kan nggak mungkin. Jadi Kalau anak tetangga? ya itu mungkin masih possible, tapi di Bisa. sini kan kecintaan kita hanya sebatas tetangga yang baik, perhatian. Oke. Nah, dan istilahnya selalu menawarkan kita makan, minum. Nah, itu kan istilahnya cinta itu tumbuh, tapi tidak harus selalu memiliki. Ketika dia sudah mempunyai pemahaman kalau cinta itu harus memiliki, disitulah dia
salah. Dan ketika salah itu dia menyesal, sehingga dia mengklaim atau istilah menjudge, wah cewek ini kok gini ya? Apakah semua cewek seperti ini? Atau apakah setiap cowok seperti ini? Berarti nggak naik lagi fasenya. Cuma Nah, sampai itu. dari situ dia harus naik. Oh, naik lagi. Yang namanya penasaran. Penasaran. Itu tadi penasaran, habis penasaran? Enggak, tadi sebelumnya saya Memiliki. membahaskan masa transisi Oh, antara transisi. Memiliki antara sama memiliki dengan penasaran. penasaran. Oke. Nah, ketika sudah penasaran, dia coba compare dengan si B. Dan rasa penasaran itu adalah suatu perasaan yang salah sebenarnya. Karena apa? Penasaran itu tidak berujung, tidak bertepi. Tidak bertepi. Dan apabila kita menaruh hati kita di fase itu, ya tentunya kita akan terjerumus pada lembah yang sangat dalam dan gelap. Semakin dalam, semakin dalam. Masuk dalam pikiran. Nah, kayak gitu. Oh, gitu. Terus? Nah, ketika sudah penasaran itu bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana lingkungan kita, bagaimana keluarga kita, pertemanan kita, lingkungan sekolah kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika rasa penasaran itu sudah hadir, orang itu cenderung mencoba, dalam artian mencoba itu mendekati ya, mendekati, mengenal, menyayangi. Tapi sebenarnya dasar dia menaruh hati itu hanya penasaran. Makanya ada yang mengatakan bahwa di fase penasaran itu cintanya itu cinta monyet. Handphone mau jatuh. Nah, Ini dia nih. Oke, cinta monyet. ya cinta monyet. Monyet itu kan dari pohon ke pohon yang lain. Kayak penasaran. Iya, selalu Udah penasaran. mirip belum tadi? Cinta monyet. Ya. Monyet, cinta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari situ tentunya akan membuat kita itu semakin nggak tahu arah dan nggak tahu tujuan. Habis itu naik fase belum? Nah, ketika fase itu terlewati, nanti fasenya akan naik lagi menjadi fase explore. Dia itu ingin explore itu ingin apa ya namanya? Mendalami, menelusuri. Ingin menelusuri. Berarti dia saudara Dora. Iya, boleh. Dora Nah, di Explorer. Explorer atau Internet Explorer. Jadi, ketika rasa penasaran itu seperti yang tadi saya jelaskan, di situ kan mereka sudah punya katalog lawan jenis yang menurut mereka membuat mereka penasaran, dan setiap orang yang mendorong curiosity mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan kecocokan yang berbeda-beda juga dengan kita. Nah, untuk itu fase eksplorasi ini dia ingin mendalami. Oh, ternyata yang dibutuhkan saya itu dengan keterbatasan saya, dengan kelebihan saya itu sosok yang seperti apa? Eksplorasi. Click and match. Itu aku klik nggak sama orang? Sosok lagi. Tahapan explore itu lebih kepada sikap, perilaku, apa, fisik atau Semuanya. dua-duanya? Semuanya combine. Click and match. Misalnya standar fisik yang kita suka itu seperti apa, dan kesukaan juga itu kecenderungannya itu ingin diarahkan kemana? Bisa kita suka ilmunya, suka fisiknya, suka bagian-bagian tertentu yang menonjol, tapi bukan bakat. Apa itu? Ya, pokoknya itulah. Ya. Atau istilah suka karena materinya, suka karena candaannya, komunikasinya, atau cinta karena kediamannya. Wah, itu bagus tuh buat buku itu. Penasaran. Cinta tapi diam. Penasarannya. Sungguh mati aku jadi penasaran. Jamil, Saiful Jamil. Kayak gitu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ketika udah click and match itu, kita kan sudah mencocokkan diri ya. Kliknya sama siapa? Oh, dari situ match. Click and match. Tapi ternyata nggak semua yang klik itu kita match. Iya, ada juga clickbait gitu.
clickbait, Buat bisa. judul, dosen main judi, padahal nggak ada judinya. Cuma Cuma promosi aja. Ataunya viewernya dikit. iya. Apalah itu terserah. Itu kita, kurang aja. Iya. Oke, terus Dari situ kemudian kita menuju ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya menurut hemat saya itu adalah masa kegabutan. Fase kegabutan. ikan gabut. Kan gabus. Oke. Kok jadi gabut ya? Ini kan udah rasa pengen memiliki. Ya, oke, that's right. Terus penasaran, dieksplor, Oke. malah gabut. Kok bisa malah gabut? Ya, gabut ini kita itu sebenarnya dalam fase yang namanya fase lelah. Karena kita sudah mengeluarkan seluruh energi kita dari proses memiliki, proses penasaran, proses eksplorasi, yang tentunya itu sudah memakan banyak waktu dan perasaan, bro. Oke, ya. Bahkan mungkin materi, kita sudah memberikan apapun, bahkan tanda kutip apapun kita berikan sama dia. Iya. Udah 5M habis ya. Ya, itu Dua adalah kali minjem sama orang. Nah, itu adalah kalau menurut channel-channel YouTube sebelah itu ada kegoblokan yang hakiki. Karena apa? Walaupun ya orang itu berpemikiran orang yang baik hanya untuk orang yang baik, Oh gitu. itu udah. Dan cuma untuk pria yang jelek Hmm. atau cewek yang jelek belum tentu dia ingin atau Kayak gitulah ya. Iya, Sama gitu. kayak misalnya, benar tadi kayak cewek yang cakep belum tentu dia mau cowok yang cakep juga. ya. Kayak istri saya tuh, dia pilih yang cowok. Tapi nggak apa-apa, anaknya Iya. kan cakep. Ya, siap. Iya. Kasihan. Oke, dia gabut ya. Abis Gabut. gabut, Nah, oh ya, baru apa? gabut ini itu udah fase ingin, terakhir kan itu? saya ingin menjelaskan dulu ya, gabut ini ya. Gabut sebenarnya hal-hal apa sih yang dilakukan orang di kegabutan mereka? Yang pertama otomatis karena kegabutan capek, jadi mereka melakukan suatu random message. Random message. Ya, Oh. dia melakukan suatu Sending message to sending another girl message ya. Another girl with Many a girl. random. Iya, banyak Sekiranya yang menurut kita ini kayaknya klik nih, langsung random. Balik lagi ke fase kegabutan. Nah, kegabutan terus tadi udah random kirim pesan ke banyak cewek Iya. ya. Karena tadi gabut ya. Iya, Maksudnya karena udah gabut. bosen banget, penasaran tadi miliki udah, penasaran udah, explore udah, gabut gitu. Tapi ini karena kan tadi ini kan tahapan atau fase yang disebut dengan tulus kan, Iya. bukan modus kan. Hmm. Berarti harusnya ada the goal-nya dong, ada ujungnya. That's Ujungnya apa abis dari gabut itu? Nah, dari gabut itu karena dia sudah lelah ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dia memutuskan untuk berdiam. Kemudian dari berdiam itu dia merenung. Sebenarnya jodoh itu yang seperti apa sih wujudnya? Kapan sih? Bagaimana sih? Dari situ adalah masa-masa kontemplatif, Perenungan ya. perenungan. Hmm. Dan dari situ dia mulai untuk memahami dirinya. Oke. Oh, ternyata dia sadar nih. Oh, ternyata saya itu pribadi yang kayak gini. Jadi saya harus menemukan orang yang seperti ini. Hmm. Dia sudah mengenali dirinya dan sudah mulai memetakan sosok yang tepat itu seperti apa. Akan tetapi di ujungnya itu, di masa transisi antara kegabutan dengan fase pernikahan, Hmm. kemudian itu ada fase transisi itu ada suatu fase kecil yang namanya itu fase berserah diri. Jadi dia ya udahlah, saya ikhlas aja, bismillah, saya istilahnya serius untuk memilih sosok ini sebagai pendamping hidup saya. Terus yang cewek-cewek yang dikirim pesan tadi berhenti? Ya berhenti dengan sendirinya karena memang goalnya nggak ada. Oke. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, bisa menjelaskan dengan lancar tadi itu karena ada ini nih. Pakai ini. Apa itu? Tadi juga saya nggak tahu tadi baru beli. Apa itu namanya apa itu? Sasha. Shasha. Sha. Sha. Sha.
Sya. Sya itu diambil dari kata syam. 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 Terus nggak mungkin dia pakai tangan kan, jadi akhirnya pakai sikat gigi Ciptaden. Ciptaden. Ya, bulu sikatnya halus banget. Apalah ya asu. Bulu sikatnya halus gitu. Jadi dua hal ini yang membuat kita bisa lancar ngomong gitu. Oke. Campakan keduanya. Ya. Nah, akan tapi sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana mengetahui cowok-cowok itu modus Oh, itu penting. Penting. atau serius. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa, sebenarnya kan modus ini kan lebih erat kaitannya dengan, ya mungkin bisa disimiliarkan dengan buaya. Oke, buaya. Fake lah ya. Buaya, entah buaya cewek atau buaya cowok. Iya. Sekarang lagi trending tuh buaya cewek itu. Iya, iya. Nah, untuk mengetahuinya paling seperti ini, karena di masa-masa modus itu adalah masa-masa kita untuk click and match. Click and match tadi kan di masa apa? Eksploratif. Di masa eksploratif, benar sekali. Nah, dari situ dia sudah sudah mau ke masa Gabut. Ya. gabut. Nah, dari situ mulai muncul sifat-sifat kebuayaan itu. Jadi sifat kebuayaan itu muncul ketika masa eksploratif ke masa gabut. Oh. Kalau di awal gitu nggak bisa muncul. Apa nggak ketahuan? Belum ketahuan. Dia masih belum tahu jati dirinya. Oke. Seperti itu. Nah, di masa-masa modus ini, orang itu hanya just having fun, Oh. dan istilahnya dia cocok berteman atau mungkin menjalin hubungan itu dengan orang-orang yang benar-benar cocok dan sesuai keinginan. Oke. Dia hanya berkecenderungan, saya menginginkan dia karena memang ada suatu hal yang lebih yang saya suka. Kalau enggak, goodbye. Ya nggak sih, gini sih misalnya contohnya. Di kayak yang misalnya kalau udah ditanya masalah kepastian, Oke. dia ngelak-ngelak. Ya. Misalnya kayak, jadi kita pacarannya kapan? Atau kita punya tanggal jadian nggak sih atau gimana? Ya. Dia pasti udah mulai nanti ngasih alasan kan? Ini nggak sih? Nah gimana? Ya itu masa-masa eksploratif. Masa eksploratif ke kegabutan itu. Dan fase-fase itu biasanya kecenderungan sudah dimulai dari umur 18 sampai 25. 18 sampai 25. Itu Itu udah lewat berarti. udah ada risetnya itu. Oh, Udah ada risetnya. Jadi kalau istilahnya, tapi jangan salah, siklus fase-fase dari memiliki sampai nikah itu selalu berputar. Oke. Jadi ada fase di mana nanti ketika sudah mencapai suatu titik pernikahan, kita kembali lagi ke masa Waduh, memiliki. gawat nih. Nah, itulah makanya banyak-banyak pelakor, Waduh. pembinor. Nauzubillah. Seperti itu. Banyak gabut juga karena sudah mulai bosan, letih. Nah, untuk itu memang harus dijaga, di-maintain. Makanya ada suatu konsep yang menarik dalam membina hubungan itu agar tetap harmoni. Duh, apa tuh? Yaitu diibaratkan suatu roda yang berputar, atau dalam bahasa Jawa itu cakra manggilingan. Cakra manggil. Jadi ketika kita dalam posisi yang paling atas, kita harus bisa stabil, menjaga kestabilan itu, dan mempertahankan itu kan suatu hal yang susah. Nah, itulah challenge yang harus kita sikapi dengan bijak, karena memang buah dari effort itu adalah suatu kebahagiaan, yang bagian itu nanti akan berdampak pada anak-anak kita. Kayak rumah tangga gitu lah ya. Iya. Kadang di atas, That's right. kadang di bawah. Iya. Bisa Dan- kalau malam Jumat juga gitu tuh, kadang di Iya. atas, kadang di bawah. Dan untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu, kadang ya ini mungkin kita berbicara lah ya, sebenarnya cowok yang buaya, cewek yang buaya itu seperti apa. Nah, hal yang paling dominan, paling bisa kita tahu, kalau misalnya cowok yang buaya, dia ketika ingin membuat komitmen, dia bilang, saya masih belum siap untuk berkomitmen, Oh. kita jalani aja dulu. Catat. 1, jalanin aja dulu. Nah, padahal ketika udah dijalani, itu nggak ada kepastian. Dan ketika menjalani itu adalah
suatu blunder ya, suatu blunder karena dalam menjalani fase itu membuat cewek itu atau cowok yang mungkin kalau dalam fase yang sama itu merasa digantung Ke orang lain nggak bisa, ya. ke ini juga nggak jelas. Iya, dan pada ujung-ujungnya mereka menawarkan suatu hal yang agak impolite atau Nggak sopan. nggak sopan. Dan nggak sopan itu pun bisa menjadi suatu hal yang wajar ketika orang itu ingin memperjelas Status. situasi menggantungkan tadi. Oke. Karena siapa sih orang yang mau digantungkan? Nah, untuk itu ya udah, biar ada kepastian, saya ingin kamu membuktikan cintamu padaku seperti apa. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari situlah mulai kita Melakukan misalnya caranya adalah buat kopi gitu ya. grepe-grepe As- gitu, bro. Tet. Di ini ya. Sensor. Iya. Dan dalam fase itu, sebelum fase itu, orang itu sangat protektif sama dirinya sendiri. Saya kayak gini, jangan. Tapi ketika kita sudah menjanjikan suatu hal itu, kita ingin memberikan kepastian. Kayak gini, malah diangkat-angkat sendiri. Oh. Jadi kayak ikhlas. Iya, Nah, iya, di fase itu sebenarnya ya cewek nggak punya suatu konsistensi. Jadi kalau misalnya enggak ya enggak, kalau mau ya mau, tapi dia itu mau enggak. Iya, iya. Jadi yang pertama itu jangan katanya. Ya. Terus si basic lepaskan. Ya. Lama-lama jangan lepaskan. Ya, that's right. Seperti itu. Oh gitu. Terus apa lagi kira-kira yang lain? Yang ciri-ciri modus itu? Ya, tadi kan ini ya, let it go atau istilahnya ya udah jalani Iya, dulu. ya, let it flow ya. Tapi nggak balance kalau kita nggak membahas cewek. Cewek. Cewek juga ketika cewek itu buaya, cewek itu mempunyai suatu hal untuk entah menolak atau menerima seseorang. Kalau menerima udah pastilah ya, karena ada alasan-alasan tertentu, entah hartanya, attitude-nya, fisiknya atau apa. Iya. Tapi kalau menolak ini kelihatan cewek-cewek yang yang buaya apa enggak. Misalnya ada pertanyaan, kita kan udah lama nih kenal. Saya juga udah tahu kamu kayak gimana, saya udah sering antar kamu. Yang ngomong cowok nih ke ceweknya. Iya. Oke, terus? Nah, bisa nggak kita meningkatkan hubungan kita itu ke hubungan yang lebih serius? Nah, cewek-cewek buaya ini biasanya itu mengatakan gini, gimana ya, saya lagi nggak pengen pacaran. Nggak pengen pacaran. Sebenarnya yang ingin disampaikan, kamu nggak level sama saya. Oh gitu. Gitu. Nah, di sisi lain, cowok ketika ditekan cewek untuk menjalin suatu hubungan yang lebih serius, cowok yang buaya itu juga berdalil, saya lagi fokus kuliah, fokus karir, fokus sama yang lain satunya lagi. iya, padahal sebenarnya dia cuma pengen PHP aja. PHP aja. Di sisi lain dia nggak mau menolak, tapi dia juga nggak mau menerima. Karena Gantungin memang aja gantung. iya, karena memang dia masih mempertanyakan, sebenarnya kayaknya masih ada yang lain lagi deh, ada yang bisa lebih lagi deh. Oke. Dan hal yang harus diperhatikan ketika di masa-masa itu, jangan sampai kita itu masuk dalam suatu ya fase berserah itulah. Fase berserah itu ketika kita dijanjikan kepastian dan kita menyerahkan apa aja. This is very very not good, bro. Oke. Not good. Nah, kemudian hal-hal yang lain lagi, apa kira-kira ya? Ya paling tadi sih lebih gampang diidentifikasi itu seperti itu kalau saya sebagai ahli mengatakan. Gitu ya. Kayak misalnya mungkin gini, modus tuh kan biasanya kan ya bisa jadi salah satunya misalnya datang pas ada maunya, ya kan sih? Bisa. Jadi kayak yang cowok-cowok tuh nge-WA-nya pas malam aja. Boleh. Gitu kan. Siang-siang dia lupa gitu. Atau biasanya sih kalau lagi ketemuan biasa kita
nggak nyaman sama handphone yang diambil gitu. Ya. Ya itu salah satu contoh. Iya. Keterbukaan nggak ada gitu. Jadi Dan kayak, dan dalam fase-fase itu, ketika kalian ada di fase pertama, fase memiliki, fase penasaran, fase explore, fase apa tadi? Gabut, dan fase nikah, itu adalah fase yang tidak bisa kalian hindari. Seperti itu. Jadi fase-fase ini memang ya kodrat ketika kita berproses dalam cinta, ya memang seperti itu. Memang harus ada pengorbanan, harus ada suatu pencarian. Dan hal yang menarik di sini, pencarian itu tidak selamanya itu dilakukan hanya dalam praktek. Pencarian itu bisa, bagusnya itu bisa kita dapatkan itu dengan fase hati, olah hati dan olah pikiran. Maksudnya apa? Jadi kalau di beberapa di antara kita otomatis ada yang orang itu menekuni dunia religius, sehingga memang mereka dipaksa untuk membatasi diri untuk berhubungan dengan lawan jenis. Jadi konsep berpikir mereka, main core mereka dalam berpikir itu sudah di set untuk jangan dulu, tahan dulu. Dan ketika memang nafsu bergejolak, puasa. Seperti itu. Pas sudah buka, puasin. Ya kayak gitu. Jadi memang ada kalanya itu fase eksplorasi itu berkutat pada pikiran dan hati. Tapi bagi mereka yang berjiwa petualang atau gladiator cinta, mereka lebih apa ya istilahnya, mengejar suatu pengalaman untuk bisa mendapatkan value. Padahal sebenarnya ini perlu digarisbawahi ya, untuk bisa mengetahui atau mendapatkan value itu kuncinya ada di dalam baju saya. Oh bukan, lebih dalam 11 triliun. dalam hati. Value itu ada dalam hati. Itu ya. Ya. Oke, mungkin. Oke, baiklah. Lagi. Apa kita mau terusin lagi atau kita tahan dulu? Saya kira keterangan ahli saya sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin dicek di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Oh iya. Oh iya, ada pertanyaan nih. Oke. Dari Dinda. Oke. Dinda. Pertanyaannya, gimana caranya nolak cowok yang kita udah tahu modus tapi nggak berani? Nah, maksudnya dia udah tahu nih modus, tapi karena mungkin udah sering bersama-sama, baik juga gitu. Gimana cara kita nolak? Biar cowoknya mungkin nggak lari ke dukun atau segala macam, kan ngeri juga kan? Iya, untuk menolak itu memang butuh keberanian dan perlu sikap juga. Nah, untuk itu kita harus komitmen dengan diri kita untuk kita tidak melakukan suatu tindakan yang sia-sia. Maksudnya apa? Kalau memang kita memutuskan untuk tidak terlibat lagi dengan atau tidak masuk dalam lembah-lembah percintaan ini, karena yang namanya lembah itu kan bisa membuat kita kering kerontang, bisa membuat kita tersiksa. Nah, ketika kita udah komit untuk tidak berkecimpung, tidak masuk dalam lembah-lembah ini, harus tegas. Saya nggak mau. Saya udah hijrah. Saya sudah memutuskan untuk nggak mau dekat dengan kamu. Setuju. Dan kalau bisa nyampainya di awal kayaknya, Pak. Iya. Jangan terlalu lama, nanti cowoknya ngarep ya. Iya. Seperti itu. Dan ketika cowok itu bersikeras, iya, paling senjata yang paling ampuh cewek, just cry, nangis. Kalau enggak bilang ke mama papahnya, laporin polisi. Laporin polisi enggak lah. Paling punya pacar baru lagi aja, ya.
kurang tepat. Kurang Jadi dengan mempunyai pacar baru dan diam itu tidak menyelesaikan masalah. Oke. Oh ya, ini nih. Kalau zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman ibu-ibu kita itu dulu, kayaknya kalau cewek itu diam itu kan setuju ya tangannya ya. Ya, Kalau zaman sekarang apa masih bisa dipakai? Cewek itu diam setuju gitu. no. Enggak ya? Bahkan Beda-beda diam ya? itu menolak kalau sekarang. Kalau sekarang tuh diam itu nolak. Iya, diam itu menolak. Tapi kok yang dia pemalu tapi dia pengen iya, tapi karena dia pemalu tapi dia diam gimana? Enggak, sekarang konsepnya ketika diam itu menolak. Oh, sekarang diam itu nolak. Diam itu menolak. Gitu. Oke. Dan ada lagi konsep diam. Diam itu berarti sangat menerima. Nah, bisa kan berarti? Tapi dalam konteks yang lain. Contohnya gimana? Misalnya diam tapi sangat menerima itu misalnya kita udah lama nih nggak jalan-jalan, ayo kita ini yuk, keluar kota yuk. Itu yang nanya ceweknya cowoknya? Cowoknya Cowoknya. dia Terus dia diem aja, diam aja. nah itu dia sangat menerima. Tapi nggak punya duit. Pengen Tapi- ditraktir. Tapi dia jaim, tapi Oke. dia jaim karena sebenarnya konteks pembicaraan itu kan udah tahu arahnya. Ketika udah keluar kota udah pasti nginep, Oh gitu. kalau udah nginep pasti week. Sudah lama tidak begitu. Ya, Pas begitu tidak lama. nah itulah. Jadi Ah, ada kalanya itu diam itu sangat menerima, tapi pada umumnya di zaman-zaman sekarang diam itu berarti menolak. Bahkan lebih mainstream lagi, diam itu langsung memblokir. Ya, sekarang kayak gitu. Bapak ada blokir orang pak? Pernah. Iya. Baiklah saudara ahli, Iya. cukup sekian. Oke, kayaknya. mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa hubungi di nomor di bawah ini. Ada Kalau nomornya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya mungkin gitu aja ya. Tulis di kolom komentar mungkin ya. Boleh. Nanti siapa yang ingin bertanya, pengen Usulin ini apa gitu ya, boleh. tema apa, atau mau ikut jadi narasumber Boleh, sebelum handphone jatuh. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.